Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD dan juga gold ini sendiri ya. Nanti kita juga mau bahas mengenai DXY ya. Tapi sebelum kita bahas mengenai technical list lebih lanjut ya, kita mau lihat dulu untuk news ya di minggu ini gitu atau minggu depan ya. Ini kan saya recordnya di tanggal 21 ya, di hari Minggu, berarti minggu ini ya teman-teman ya. Ini nanti newsnya itu kita akan sampai kurang lebih ya, kita bahasnya ini dari tanggal 22 berarti ya sampai tanggal 26, satu minggu ke depan gitu ya teman-teman. Nah di sini kalau kita lihat memang yang pertama itu kita lihat di hari Selasa ya, Tuesday, itu di April, tanggal 23 April itu ada news S&P US Manufacturing PMI, kemudian ada S&P Global Service PMI ya, kemudian lagi itu ada di new home sales ya. Ini kalau untuk jamnya itu yang pertama itu di jam 20.45 ya. Di sini 20.45. Kemudian untuk new home sales itu di jam 9 malam gitu teman-teman. Ini belum ada forecastnya ya kan. Jadi kita belum bisa bahas nih nanti bagaimana forecastnya gitu teman-teman. Nah kemudian disusul lagi itu di hari Rabu. Ya di hari Rabu itu di tanggal 24 April ya. Di sini ada durable goods order di jam 19.30, kemudian di jam 21.30 itu ada crude oil inventory gitu. Lalu kalau kita lihat lagi untuk yang Thursday ya, hari Kamis tanggal 25 April ini ada dari Australia ya, ini holiday ya, artinya libur. Kemudian di jam 19.30 itu ada GDP kuartal 1 ya. Ini yang early report ya untuk yang US punya. Kemudian di jam selanjutnya di jam yang sama untuk news selanjutnya itu ada initial jobless claim. Ini adalah klaim berita mingguan gitu teman-teman. Nah kemudian untuk di hari Rabunya, hari Jumatnya itu ada core PCE price index ya. Ini untuk yang bulan Maret monthly punya, dan juga ada core PCE price index untuk yang YOY atau year on year-nya gitu teman-teman. Ini jam 19.30 juga gitu. Oke. Jadi itu untuk news satu minggu ke depan. Jadi kalau kita lihat memang mulai dari hari Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat itu ada news. Berarti yang agak lowong itu atau bahasa itu agak free itu di hari Senin gitu teman-teman. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan mengenai news untuk satu minggu ke depan ini. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas dulu ya sedikit mengenai DXY ya di sini. Jadi kalau dari DXY itu sendiri memang kalau kita lihat memang saat ini masih konsolidasi ya. Konsolidasi, belum ada pergerakan cukup signifikan. Ini kalau kita mau gambil di time frame yang besar pun ya, seperti di daily sendiri. Nah, di daily ini dia masih konsolidasi juga atau bahasa itu masih sideways lah ya gitu. Nah, ini perlu kita lihat untuk DXY ini. Di sini pertama dia membentuk channeling uptrend ya. Di sini ada satu, yang kedua ya kan, terus ini ada satu lagi. Nah, ini yang kedua gitu. Nah, ini channeling uptrendnya untuk si DXY itu sendiri. Dan saat ini selama dia belum bisa break di atas height yang kemarin ya di tanggal 16 April ya 2024, atau kurang lebih di level harga kalau kita lihat di sini tuh 106.47 gitu. Ini dia masih belum akan menunjukkan kenaikan gitu. Dan justru kalau kita lihat bahkan untuk saat ini ya DXY ini lebih condong untuk turun ke bawah. Kenapa? Karena posisinya itu kalau secara teknikal ya, posisinya itu saat ini dia sedang berada di resisten gitu. Resisten dari channeling uptrendnya dia. Oke, di sini. Jadi selama dia belum bisa break atau close di atas 106.47 ya, dan dia bisa breakdown dari level support di 105.87 di sini, maka DXY akan lanjut turun dengan melakukan retest kembali ke area breakout. Ya, ini area breakoutnya dia di sini ya kan. Ini area breakout itu berarti kurang lebih ada di level harga 104.74 sampai 105.013 gitu teman-teman. Ini untuk area retest ya ketika DXY bisa turun ya atau breakout dari level angka 105.87 nya. Oke. Ini kalau kita pakai time frame daily gitu teman-teman. Jadi ini adalah support daily-nya dia. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk saat ini kalau kita mau pakai 4 hours ya. 4 hours di sini
memang terlihat ada spike down di sini ya. Di sini ada support ya yang memang masih menopang DXY untuk saat ini. Dan kalau kita lihat juga secara sentimen DXY ini masih cukup bullish ya. Ditambah lagi memang kalau kita lihat ada beberapa geopolitik yang membuat Amerika itu atau bahasa itu kayak indeks dolar ini makin menguat gitu teman-teman. Nah ini kalau kita lihat di sini begitu. Nah ini kalau kita lihat lagi ya, ini ada support ya terdekat. Support terdekat itu ada di 105.25. Ini area support dari area sideway-nya dia di lower time frame seperti 4 hours ini sama 1 hours ya. Ini terlihat jelas di sini ada supportnya dia terdekat. Nah tapi untuk major supportnya dia itu tetap di sini gitu, di area breakoutnya gitu. Jadi kita tandain di sini major support gitu, atau main levelnya lah di sini ya. Nah ini untuk minor supportnya dia, kemudian ini untuk current supportnya dia di sini gitu teman-teman. Nah ini current resistennya di sini. Nah sedangkan untuk saat ini berarti mulai dari 105.8 ya, mulai di sini sampai sini ya, ini adalah area main sideway atau konsolidasi dari si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan dia berhasil ya breakout dari 106.47 ya, maka next targetnya di mana? Untuk saat ini yang terdekat ya, resisten yang ada itu ada di level harga 106.88 gitu teman-teman, sampai 107.3 gitu di sini. Oke. Nah, ini adalah area terdekat ketika dia bisa breakout dari 106.47 gitu. Ini resisten terdekatnya dia. Nah sebenarnya kalau kita ubah lagi ke time frame weekly ya, nah weekly ini adalah area spike nya dia gitu. Sedangkan untuk saat ini yang sedang DXY retest itu ya di sini, ini adalah area supply dari weekly itu sendiri gitu. Yang artinya selama dia belum bisa break dari area supply weekly nya dia, itu dia masih ada potensi untuk turun, retest ke major support area breakout weekly-nya dia sendiri. Ini support weekly-nya dia nih kuat gitu teman-teman. Oke, jadi ini adalah model candle dari si weekly candle DXY itu sendiri gitu. Nah begitu dia bisa break dari weekly-nya atau bahasa itu kayak closing ya di atas, untuk saat ini itu bisa closing di atas 106.68, itu berarti baru dia akan bisa lanjut lagi ya, naik ya ke level harga 107.329 ya, sampai ke 108.53 kembali gitu. Oke, itu adalah pandangan dari DXY. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi ya. Kalau DXY ini berarti ada potensi pelemahan untuk minggu ini kalau misalkan dia belum bisa atau belum mampu untuk bertahan di atas level ya secara weekly ya, itu di atas level kurang lebih 106.11 gitu di sini ya, karena kan ini kalau kita lihat nih, ini supportnya dia ya. Nah ini kalau dia belum bisa close di atas area supportnya dia atau bertahan di atas supportnya dia, maka DXY untuk minggu ini ada potensi pelemahan dan melakukan penurunan ya sampai ke area major support ini gitu. Oke, itu untuk DXY. Tapi selama DXY bisa mempertahankan ya levelnya di atas 106.17, berarti ada potensi dia untuk main-main di area konsolidasinya ini sendiri gitu teman-teman ya. Jadi itu informasi yang kita dapatkan dari DXY. Tapi perlu kalian ketahui, kalau misalkan geopolitik ya antara Iran dan Israel itu juga bisa mempengaruhi pergerakan dari market untuk minggu ini gitu, karena kan mereka juga lagi panas-panasnya nih gitu. Jadi itu perlu kita pantau juga. Bisa aja yang saat ini kita bahas ketika memang ada geopolitik atau memang mereka memanas kembali, itu bisa merubah pandangan kita yang ada di chart untuk kita bahas hari ini gitu teman-teman. Jadi nanti ketika memang ada perubahan, maka saya akan bahas ulang gitu teman-teman. Oke. Nah, itu adalah informasi yang perlu kita perhatikan untuk minggu ini, terutama untuk geopolitik gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya untuk bahas dari si gold ini sendiri atau XAUUSD. Nah, di sini saya mau bahas dulu dari time frame weekly gitu.
Nah, untuk weekly-nya memang kalau kita lihat di sini dia udah mengalami kenaikan cukup signifikan ya ketika dia berhasil break dari level harga 2021 ya di area sini. Dia berhasil break nih di area sini, lalu lanjut naik sampai saat ini tuh di 2400-an tertingginya dia, bahkan di 2430. Ini ada new record ya dari si gold itu sendiri, bahkan dia ngebreak ya dari angka si Fibo extension ya 106.8 ini ya 161.8 itu dengan mudah gitu teman-teman. Nah memang kalau kita lihat memang nggak mudah juga sebenarnya untuk dia ngebreak, dia sempat reject dulu sekali ya baru dia lanjut naik nih gitu ya kan, tetap ada rejectionnya gitu teman-teman. Nah untuk saat ini itu ada di kurang lebih ya untuk next resistance ya, kalau dia berhasil break dari level harga ya, atau bahasa itu kayak dia berhasil closing di atas 2400 ya, ini untuk intraday-nya maka dia ada potensi untuk retest kembali ke 2430 dengan level tertinggi. Nanti kita akan pantau atau menemukan kurang lebih di level harga di Fibo 261.8 yaitu di 2476.52 gitu ya. Ini adalah level harga ya tertinggi untuk gold saat ini, atau di next Fibo golden ratio-nya dia sendiri gitu. Ini nanti untuk zonanya itu cukup lebar karena ini adalah zona weekly ya. Untuk zonanya itu nanti ada di level harga 2476.52 sampai 2545.08 gitu. Wow, luar biasa. Tapi ya yang seperti saya bilang, dia punya tantangan ya untuk bisa break dari 2030 dulu, di 2430. Dan juga weekly-nya itu harus bisa closing di atas 2400 gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk saat ini memang secara technically itu gold itu memang harusnya sudah koreksi gitu, atau koreksi itu sudah mulai jatuh tempo gitu. Jadi memang segera mungkin ya secara technically dia itu koreksi. Tapi kalau kita lihat nih dari bagian Timur Tengah ya, negara Timur Tengah, atau kita sebutnya itu adalah geopolitik ya, di bagian antara Iran sama Israel itu masih cukup panas nih, masih sensitif banget kayaknya ya gitu. Bahkan kalau kita search ya di Google pun ya, Iran Israel, oh salah, Israel gitu. Nah ini tuh 9 jam lalu nih Italia sebut diberitahu soal Israel serang Iran di menit akhir gitu. Lalu Iran gelar aksi unjuk rasa untuk dukung serangan balasan ke Israel. Terus serangan Israel ke Iran bawa era baru di Timur Tengah, misi AS gagal. Terus ya pokoknya banyak lah gitu ya, maksudnya beberapa media pun ya, media berita ya, itu masih terus menggembur-gemburkan antara Iran dan Israel berperang gitu. Jadi memang apa ya, bahasa itu kayak geopolitiknya tuh masih cukup memanas gitu. Makanya ada nggak sih sebenarnya kesempatan untuk gold ya bisa nge-break atau closing di atas 2400 secara weekly, itu masih ada gitu. Bahkan minggu ini pun 1 minggu depan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi ya di geopolitik nanti. Bisa ya tiba-tiba ada serangan balasan lagi gitu kan. Nah itu bisa bawa si gold ini mentereng lagi, bersinar lagi ke atas gitu. Bahkan bisa mencapai, kalau misalkan ada serangan balasan lagi dan memang berlanjut serangan ya, maka kita bisa targetkan untuk kenaikan tertinggi ya dari gold ini adalah di level harga 2476 sampai 2000.52 ya, sampai di Fibo 288.8 itu di 2545.088 gitu teman-teman. Oke. Jadi 2545 adalah target dari si gold saat ini gitu. Karena kan udah cukup dekat juga kalau kita pantau ya, tidak di 2432-an gitu. Oke, jadi itu kalau misalkan ada serangan balasan maka ini adalah target dari kenaikan gold gitu. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan nggak ada serangan balasan ya, semoga sih nggak ada serangan balasan gitu ya. Nah gold itu akan mulai koreksi nih gitu, dia akan mulai koreksi. Target saya itu kalau saya lihat memang koreksi itu pertama, ini kan kalau kita ada 1-2 candle weekly ya gitu. Nah yang terdekat itu dia bisa masuk dulu ke sini
Nah, masuk dulu ke sini di 2328 gitu teman-teman. Ya, ini adalah target koreksi ya terdekat untuk gold minggu ini gitu, dari 2392 ke 2328. Nah, ini juga adalah weekly candle-nya dia nih. Ini penting ya. Kenapa? Karena kalau dia berhasil closing di bawah low ya weekly candle yang minggu kemarin ya, itu artinya dia bentuk yang namanya bearish engulfing gitu teman-teman. Oke, jadi kayak gini nanti ya kurang lebih. Nah, misalkan dia berhasil closing nih, nah ini kita ganti nih, misalkan ya warna merah gitu kan. Nah gitu, nah ini jadi bearish engulfing di weekly gitu. Nah, nantinya itu cukup bagus potensinya ya. Paling nanti kalau misalkan tercipta yang namanya bearish engulfing, gold ini akan naik sedikit lagi baru dia lanjut turun gitu. Nanti target koreksi di mana? Target koreksinya itu bisa ke low yang ada di mother candle ini. Berarti low-nya itu kurang lebih nanti itu ada di level harga 2229.37 atau kita genapin aja di 2230 gitu teman-teman. Ini adalah target koreksinya dia. Nanti target koreksinya lagi begitu dia bisa break 2230 ya, maka bisa lanjut lagi itu di level harga ini gitu. Ini ada order block gitu kalau saya bilang ya. Order block itu di 2187.55 sampai 2151.21 gitu. Oke, ini untuk gold itu sendiri. Ya, jadi ini skenario nya kalau misalkan minggu ini ya, gold berhasil closing di bawah 2328 gitu. Oke. Jadi 2328 ini atau 2327 itu adalah level yang penting untuk gold. Nanti kita bahas juga di 4 hours ya dia. Kenapa itu bisa jadi level yang penting gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut. Ya, ini untuk weekly ya, informasi weekly yang kita dapatkan. Oke, ini kalau kita lihat dari daily, ya kita turunin ke daily juga sama gitu loh. Nah, 2328 ya di sini atau 2327 itu adalah level penting karena ini juga jadi area multiple ya rejection ya untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman di sini. Nah, ini makanya ini penting nih gitu. Lalu next targetnya dia itu ada di sini ya, ini celupan dia nih di sini 2300 ke bawah ya kan. Itu ada di kurang lebih 2290 sampai 2268 gitu. Nah, ini yang penting intinya ini dulu di 27.52 ini dulu gitu. Kalau dia mau melanjutkan penurunan dia harus bisa close di bawah sini dulu. Oke, itu kalau daily-nya ya. Nah, cuma kalau kayak lihat memang agak bahaya ini ya untuk yang daily yang terakhir ya, hari Jumat. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih dari hari apa ya, Jumat minggu kemarin tanggal 12 April, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu belum ada satupun candle yang berhasil closing ya di atas 2384 gitu, atau bahasanya di atas 2390. Nah, tapi kalau untuk saat ini last candle dari Jumat kemarin itu dia berhasil close di bawah di atas 390 nih gitu loh. Dan dia berhasil closing juga di atas 2384, dimana selama ini belum ada candle yang bisa berhasil break dia di atas ini, yang artinya ini menandakan first breakout ya dari si gold itu sendiri. Jadi sebenarnya ada potensi nggak sih dia untuk spike ke atas ya? Kalau misalnya kita bilang potensi untuk spike ke atas itu masih ada gitu. Spike ke atas dari sini ya masuk ke 432 atau bahkan dilebihin dikit sampai ke 2450 itu masih ada potensi gitu sama dia. Baru habis itu dia turun. Nah, itu masih ada tuh gitu. Nah, untuk saat ini memang harus agak hati-hati dulu kalau kita mau trading di gold gitu, terutama sentimen geopolitik yang belum mereda ya gitu ya. Makanya untuk Jumat kemarin pun saya nggak trading gold gitu, saya trading di pair lain gitu teman-teman. Oke, ya ini harus hati-hati ya. Jadi kalau daily-nya dia bisa close di bawah 2385 ya, baru kita mulai agak aman nih untuk ngambil sell di sini gitu. Oke, nanti targetnya terdekat ya, kita ambil support daily yang ini dulu. Support daily terdekatnya di 2354 ya, baru nanti support daily kedua untuk intraday itu di 2327 gitu teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi di lowest level lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di atas 2385 ya much better kita cari konfirmasi untuk ke buy
targetnya itu tadi ya 2400 ya kan, 2417 sampai 2432 tertingginya ya, atau bahkan lebih di atas itu. Oke. Nah, ini untuk gold itu sendiri. Sekarang lanjut kita mau cari ke 4 hours ya. Oke, ini untuk 4 hours ya. Jadi kalau kita lihat nih pergerakan 4 jam juga dia masih uptrend gitu. Ya, ini swing high swing low itu masih sangat terlihat jelas gitu ya. Artinya gold ini sedang dalam fase uptrend gitu. Dan ini kalau kita ambil ini channeling uptrend di 4 hours ya. Ini dimulai dari tanggal 21 Maret 2024 sampai hari ini gitu, atau sampai saat ini minggu kemarin di hari Jumat gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang dia belum bisa closing di atas 2396 untuk 4 hoursnya ya, tapi tadi daily yang saya bilang ini harus hati-hati gitu ya, karena di 4 hours memang terlihat ya, biasa aja gitu, tapi dailynya ini luar biasa gitu kan. Nah, ini kalau dari 4 jam sih agak apa ya bahasanya itu, 4 jam ini selama dia bisa bertahan ya, selama dia bisa bertahan di atas, kalau untuk saat ini itu 2373.5 itu dia masih akan menunjukkan kenaikannya kembali gitu. Kenapa? Karena area ini adalah area berdekatan dengan trendline-nya dia. Seperti yang kita tahu nih, gold ini belum pernah nge-break trendline-nya dia gitu. Artinya kalau untuk early breakout yang menandakan kalau market itu ingin reversal, dia itu harus bisa breakout dulu di sini 2373 gitu. Ya, early breakout-nya di sini. Ya, oke. Jadi kalau kita mau kasih zona ya, kita mau kasih zona ini paling zona di sini. Ini. Oh, bentar. Nah, ini. Nah, kita kalau mau kasih zona itu di sini zonanya. Nah, dari 2300 ya 75.5 ya sampai 2354 ini zonanya. Ya, kalau dia bisa breakout dari zona ini ya, maka ini jadi area atau potensi early breakout untuk gold, dan memang early ya price pullback ya dari highest levelnya dia gitu teman-teman. Nanti targetnya terdekat di sini. Nah, ini ya saya bilang itu nanti kita bahas di 4 jam ini di 2327 gitu. Ini target terdekatnya dia, begitu dia nanti naik lagi untuk dites baru dia turun lagi gitu. Oke, jadi skenario begitu. Begitu dia breakout sini ya kan, kita manfaatin dulu nih kalau ada kesempatan untuk nge-buy di sini. Naik nih dia. Nah, kita cari selling point lagi di sini. Gitu. Ya, cari selling point lagi baru kita lanjut turun lagi gitu. Kenapa? Karena posisinya itu kenapa di sini kita harus cari buy point untuk saat ini ya, selama dia ada konfirmasi buy, karena kita lihat dulu dari struktur harga gitu. Struktur harga kan naik ya kan. Nah, current height-nya dia itu ada di sini gitu. Ini current height-nya dia. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah area resisten gitu teman-teman. Jadi resisten yang ini tuh ya, kalau kita mau lihat nih, resisten yang ini yang di breakout sama gold itu adalah area supportnya saat ini nih di sini gitu. Ini resistennya ini. Nah, ini resisten ya kan, resisten di breakout nih. Jadi ini area supportnya dia gitu. Nah, ini height-nya dia gitu. Artinya selama gold belum bisa menciptakan ya atau break dari current height di 2391 ya, misalkan dia kesini nih belum bisa gitu kan. Nah, ini maka current height inilah jadi patokan kita di sini gitu. Ya, current height ini jadi patokan kita. Karena current height di sini berarti current low di sini gitu. Nah, maka ketika dia bisa break 237 ya, baru kita boleh nih agak aman kalau kita mau nge-hold sell dari bagian atas ini gitu. Selama dia belum break 237 ya, 2327 ya, selama belum di break, maka kita belum begitu aman untuk nge-hold sell. Kenapa? Karena ini belum merusak struktur naik dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke, maka kita masih tunggu ini dulu baru dia bisa merusak struktur dari si channeling uptrendnya dia gitu.
Oke, nanti ini sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya untuk analisa gold. Nanti kalau misalkan ini kan di 4 hours ya. Nah, ini kalau untuk mapping ya memang lebih banyak areanya. Kalau ini kan simple ya, di sini cuma ada beberapa garis gitu kan. Ini untuk detailnya ya kan. Kalau naiknya kalian udah tau lah, tadi kan kita sudah sebutkan juga di daily sini ya gitu untuk naiknya. Ini untuk yang intraday-nya misalnya kayak selama dia belum breakout berarti potensi turunnya ke sini-sini gitu. Tapi kalau misalkan dia breakout ya maka potensi naiknya kita bisa cek di daily-nya dia gitu. Nah, ini untuk 1 hours ke 4 hours. Ini 4 hours ke 1 hours ya. Dari 4 jam ke 1 jam. Jadi kalau kita lihat dari 1 jam ini juga ya, dia kan ada area pullback nih di sini. Ini juga area breakout dia nih ya kan. Nah, selama dia belum bisa break lagi, sama nih areanya gitu loh. Ya, sama lah kan gold ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, selama dia masih bertahan di atas sini ya, maka ada potensi dia untuk lanjut naik lagi gitu. Nah, ini adalah beberapa zona yang memang akan jadi zona intraday saya nantinya gitu. Ini yang pertama zona buy, mungkin nanti zona buy itu kurang lebih ya ada di level harga ya. Kalau zona buy ini untuk yang pertama daerah sini dulu gitu, daerah sini dulu kita lihat ada konfirmasi apa enggak. Kalau nggak ada konfirmasi berarti turun lagi nih ke zona buy kedua. Ini yang kedua, zona buy ketiga ini gitu. Ini zona buy yang keempat di sini gitu. Tapi untuk saat ini ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu ya, kita pantau dulu nih dua area ini gitu. Yang ini nanti gitu ya. Ya, ini akan kita pantau kalau dia sudah berhasil ada candle yang ngebreak nih ya dari area 23 berapa nih, 2322 atau 2337 gitu teman-teman. Selama dia belum bisa ngebreak sini, ini belum kita pantau gitu. Oke. Nah, ini untuk zona pertama nih di sini. Ini zona kedua, ini zona ketiga, berarti zona 1. Nah, selling point-nya di mana? Kalau selling point ya ini agak riskan sebenarnya ya, cuma kalau kita memang adalah trader yang aktif ya atau scalper, kalian boleh coba cek sell point-nya itu di 2398 ya, masih sama 2398.22 sampai 2405 gitu, 2409 di sini ya. Ini selling point 1, selling point kedua di 2419 sampai 2420 gitu, atau di current height yang kemarin juga boleh di sini yang mulai dari 417 gitu. Karena kalau untuk saat ini memang selling point-nya agak riskan gitu guys ya, jadi lebih baik sell point ini untuk saat ini agak sedikit dulu ya, karena belum ada sell point yang benar-benar bisa kita lihat ya untuk saat ini gitu. Karena kalau kita perantau memang turunnya cepat ya, tapi recovery-nya si gold ini justru lebih luar biasa lagi gitu teman-teman. Jadi kita jangan cuma lihat oh ya harga gold udah lebih tinggi, ternyata kan tingginya udah tinggi, ternyata saat ini sampailah dia ke 2430 gitu. Padahal kan waktu kita juga lihat 2070 ya udah paling tinggi, 2100 udah paling tinggi, sekarang 2400 gitu. Jadi tidak adalah harga yang lebih tinggi gitu kan, atau udah tinggi kita sell tahan aja nih pasti profit luar biasa, gak ada gitu. Selama sentimen ya secara fundamental ya itu masih positif ya, mau teknikal berkata gimana pun pasti akan kalah gitu. Soalnya teknikal itu adalah bagian kedua setelah analisa fundamental gitu, karena fundamental dulu baru analisa teknikal gitu teman-teman. Ya itu sih kalau yang saya ketahuin ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan yang berbeda, ya it's okay itu, kalian boleh punya pandangan yang berbeda, karena saya yakin setiap trader forex ya, atau trader baik itu forex, saham, bitcoin ya, atau BTC, crypto gitu kan, itu pasti punya pandangan yang berbeda gitu, atau bahasa itu kayak tekniknya pun berbeda gitu. Jadi pemahamannya pun sudah pasti berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang perlu kalian pahamin, karena setiap orang itu punya pandangan yang berbeda, jadi setiap analisa yang disampaikan juga pasti berbeda-beda gitu ya. Karena
tidak ada lah harga yang lebih tinggi atau harga yang lebih rendah ya. Selama market bergerak ya, apapun bisa terjadi gitu. Bahkan kita nggak tahu nih 5 menit ke depan itu bagaimana gitu teman-teman. Oke, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan saya mau ingatkan lagi, ada satu ya ingin saya infokan, kalau Juna Trading ID ya itu punya workshop offline ya di Bandung, dan itu dimulainya itu kurang lebih tanggal 29 April ya sampai 1 Mei gitu teman-teman. Nah itu kalau kalian mau join, silahkan kalian join, kalian daftarkan diri kalian ya, sana slotnya sangat-sangat terbatas ya. Kalian boleh lihat infonya itu di channel Telegram Juna Trading ID gitu teman-teman. Nah ini oke, nah ini ya, jadi bagi kalian yang mau join, silahkan kalian join ya. Untuk informasi sudah saya saya lampirkan ya di sini, jadi silakan langsung join aja, hubungin admin saya, nanti akan dibalas sesegera mungkin. Tapi kalau misalkan ada yang belum dibalas, saya mohon maaf, nanti akan segera pasti terbalas satu persatu untuk pesan kalian gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih, itu aja yang saya sampaikan kepada kalian semua. Sampai jumpa, dan kita akan ketemu lagi di next video untuk analisa harian nanti gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.